Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqon yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah akan dirangkai dengan taklim subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Abdu SPD. Sholawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian subuh ini, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan semoga ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Illa hajini wa laqulitus sholihah wa illa harutini Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahum al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Amin. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama taklim subuh ini yang nanti setelah kajian-kajian dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ingin menanyakan hal-hal materi yang nanti akan disampaikan kepada Pak Ustadz, dipersilakan untuk menanyakan kepada Pak Ustadz. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi yuhibbut ta'i'in wa yukafi'ul mukhlisin wa yudha'ifu birrahu 'alal muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mensyukuri dan aplikasikan rasa syukur dalam bentuk ibadah. Dan pagi hari ini kita aplikasikan bentuk syukur itu dalam bentuk solat subuh berjamaah. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya teringat maqalah Arab, inna syababa wal faragha wal jaddata mufsidatun lil mar'i. Sesungguhnya masa muda, waktu yang luang, yang kosong, dan kekayaan
adalah bencana bagi seseorang. Kok bencana? Masa muda. Kok bencana? Waktu luang. Kok jadi bencana kekayaan? Kekayaan masa muda dan waktu luang menjadi bencana apabila seseorang pelakunya yang Allah berikan masa muda, yang Allah kasih waktu luang dan Allah titipkan kekayaan, mereka tidak pergunakan dengan baik, maka bencana untuk mereka. Karena itu masa muda bagi orang muda tentunya isi kemudaan masa mudanya, waktu mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi waktu luang dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya. Jangan kita buang-buang waktu begitu saja. Karena sempurnanya atau baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, idza lam tushgil nafsaka bil haqqi syagalatka bil batil. Jika kamu tidak mengisi, menyibukkan diri kamu dengan yang hak, kebenaran, maka jiwa kamu akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Kekosongan atau waktu luang itu adalah merupakan keburukan bagi seseorang kalau tidak diisi dengan kebaikan. Sibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah di waktu luang. Sibukkan diri kita untuk baca Quran, menghafal Quran, menghadiri majelis ta'lim pada saat waktu luang. Alokasikan waktu untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Kata Nabi, ada dua nikmat yang sering manusia lupakan. Pertama, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah berikan kesehatan dipergunakan tidak untuk ibadah kepada Allah. Allah kasih waktu luang diambur-hamburkan. Maaf, main catur sampai berjam-jam. Memang kalau zuhur berhenti, asar berhenti, tapi lanjut lagi. Main gaple juga begitu, nggak kenal waktu. Kan kita sholat Pak, tapi sayang waktu dibuang-buang. Kalau kita pergunakan untuk baca Quran, membaca wawasan keislaman, lebih banyak manfaatnya yang dapat kita peroleh. Khawatirnya tatkala kita lagi asik-asik main catur 4 jam, 5 jam, malaikat Israel mampir. Bahaya. Wal jaddata, kekayaan, mufsidatun lil mar'i, bencana. Kalau kekayaan Allah titipkan tapi tidak dipergunakan untuk berbagi, maka bencana bagi orang itu. Padahal kekayaan adalah merupakan titipan yang Allah berikan pada seluruh makhluk yang Allah amanahkan untuk dia jaga kekayaan. Dia bagi kekayaan pada orang yang tidak beruntung, yang Allah uji dengan kemiskinan. Nah, ketiga inilah yang akan membawa bencana besar bagi manusia kalau manusia tidak bisa menjaga dan tidak mempergunakan dengan baik, atau tidak pergunakan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi bencana besar. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu ada melekat dalam jiwa kita manusia yang apabila kita sudah kesemsem kepada dunia, maka ketiga hal itulah kita abaikan, kita lalaikan. Dan bahkan ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia benci dengan dua ini.
manusia benci dengan dua hal. Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Manusia benci, enggak suka dengan dua hal ini. Apa Pak? Ada yang tahu? Yang tahu umroh bayar sendiri. Yang tahu Pak? Yang pertama yang dibenci oleh manusia al-maut, kematian. Kok dibenci? Padahal kematian ada nilai positifnya. Ada surah Al-Baqarah mengatakan, jika kamu membenci sesuatu boleh jadi yang kamu benci itu baik. Apabila kamu mencintai sesuatu boleh jadi yang kamu cinta itu tidak baik. Ya. Ada nilai positif dengan kematian itu. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Karena kematian itu, padahal kematian itu lebih baik baginya daripada ujian, daripada fitnah. Kenapa? Karena kematian kalau kita siap menghadapinya, kita istiqomah dalam beribadah, wah, nikmatnya luar biasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah siap. Yang jadi masalah kita ini kadang-kadang ingin hidup 1000 tahun lagi. Kuda kesamsam dengan dunia, asik dengan berbagai macam kenikmatan dunia, bahkan mencari dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Enggak kenal waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka benci dengan kematian. Kalau ditanya mau mati, belum siap Pak, belum siap, banyak maksiat. Kematian itu sudah pasti, betul tidak Pak? Kita ini diponis sama Allah diponis sama Allah sudah mati, calon mati kita ini. Bagi kita nggak penting kapan mati itu, bagi kita nggak penting di mana yang enak, paling enak mati itu. Nggak penting itu, yang paling penting bagaimana seharusnya kita mati. Itu paling penting. Bagaimana seharusnya kita mati? Pada kondisi apa? Taatkah atau kondisi lalaikah kita mati? Itu yang paling penting. Pada kondisi kita beribadahkah kita dalam menghadapi kematian? Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam. Janganlah kamu mati kecuali kamu masih berpegang kepada nilai-nilai Islam. Itu yang paling penting. Pada kondisi kita beribadah kepada Allah, enak matinya. Dalam keadaan sujud mati, dalam keadaan baca Quran mati. Adakah orang dalam keadaan ceramah mati? Ada. Jangan sampai tatkala kita lagi senang bermain-main mati di lapangan. Pak Anton mati di mana? Di lapangan. Pak Amir mati di mana? Lagi main gaple. Pak Abdul Qadir mati di mana? Lagi main catur, lagi patskak, mati. Ya. Pada kondisi-kondisi itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita sebagai hamba Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang menghendaki, mengharap perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh. Kalau kita ingin bertemu wajah Allah di surga, amal soleh kerjakan. Wala yusyrik bi'ibadatihi rabbih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan memusyrikkan Allah, menduakan Allah, cari tandingan-tandingan untuk Allah
tatkala kita beribadah kepada Allah. Ya, ibadah rajin, kedukun rajin, ya. Ibadah rajin, percaya sama peramal rajin. Hati-hati Pak dengan musyrik ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan menerima, ya, tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Sahabat bertanya, kalau dia berzina ya Rasul, Allah ampuni. Kalau dia minum minuman keras ya Rasul, Allah ampuni. Makna ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ada dua contoh Pak. Si A ingin ke Gunung Kidul cari pengasihan biar dagangannya laku. Ya, dia beli air tuh di sini paling 5.000, dia beli di sana air 500.000. Ya. Pulang dari sana percaya dengan dukun, tabrakan, mati. Dalam keadaan apa matinya Pak? Su'ul khatimah, bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Ada lagi si B. Si B tidak berbuat musyrik tapi dogem. Tahu dogem? Ya. Lagi diskotik, mabok-mabokan, pulang tabrakan, mati. Matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Tapi berbeda kedua hal ini. Kalau yang pertama si A tadi mati dalam kondisi syirik, tidak bertobat kepada Allah sebelum mati, maka Allah masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun dia sholat Pak, iya. Walaupun dia zakat Pak, iya. Walaupun dia berbakti sama orang tua Pak, iya. Selama-lamanya dia tidak merasakan surga. Tetapi yang kedua tadi, mungkin nanti Allah akan melihat berbaktinya kepada orang tuanya, atau mungkin Allah akan melihat sholat jamaahnya, tapi dia tidak bisa meninggalkan minum-minuman keras, wafat dalam kondisi seperti itu. Suatu saat Allah akan masukkan ke dalam surga. Itu bedanya Pak. Maka hati-hati Pak dengan syirik. Kita minta diramal aja tuh, mau diramal misalnya. Ya, Pak Agus ini ada apa Pak? Lihat tangannya. Oh, tahun 1444 Pak Agus nyungsep. Ya, percaya. Itu 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Percaya dengan primbon dan lain sebagainya, hati-hati. Ya, percaya sama Allah saja. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hajatan, ya Allah, lancarkan hajatan hamba ini. Untuk sementara jangan turunkan hujan ya Allah, biar tenang kondusif keadaan. Minta sama Allah. Ya. Hati-hati dengan musyrik, ya. Oleh karenanya benahi diri kita sebelum kematian menjemput kita. Ya Pak ya. Mau nggak mau kematian itu akan mendatangi kita walaupun kita lari daripadanya. Saya pernah cerita belum nih? Belum, udah. Oh, tentang apa? Orang mati di suatu tempat, dia ke sana. Oh, sudah ya. Namanya Jalil Al-Qadri. Dia lari dari kematian, malaikat sudah bilang sama Nabi Sulaiman, padahal Allah sudah tentukan kematiannya ba'da zuhur, tapi dia masih di sini. Di tempat Nabi Sulaiman buka majlis. Kata Nabi Sulaiman, dia lari ke India. Saya menuju India, dia sedang nunggui saya, kata malaikat Israel. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan mendatangi kamu. Yang kedua yang kita benci, yang kita nggak suka apa? Qillatul mal, sedikitnya harta. Nggak suka Pak. Saya nggak suka kalau bokeh. Betul nggak Pak? Nggak ada duit, miskin. Kebanyakan kita nggak suka dengan kemiskinan. Iya, kita merasakan bahwa banyaknya harta kadang-kala memudahkan kita untuk membeli sesuatu.
Tetapi banyaknya harta, manusia kadangkala lalai dengan potensi harta yang Allah berikan. Lalai. Qillatul mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Kata Nabi, padahal sedikitnya harta itu hisabnya ringan, Pak. Meringankan hisab. Orang kaya nanti di hadapan Allah lama pertanyaannya. Hartanya kamu dari mana? Kamu belanjakan kemana tuh harta? Kalau orang miskin nggak ditanya, nggak punya harta. Nggak ditanya tentang harta. Hisabnya ringan, tapi kita lebih memilih banyak harta. Kenapa? Biar ibadah enak. Mau pergi haji ada duit, mau beli sarung ada. Tapi bagaimana mensyukuri nikmat? Bukan soal kaya dan miskin, bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tatkala Allah berikan kemiskinan, ridho dengan kemiskinan, ikhtiar dan tawakal, berdoa kepada Allah, nanti Allah akan tambah rezekinya. Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Jangan miskin ngeluh mulu. Siapa aja ketemu sama orang ngeluh. Lagi bokeh nih, berantem sama bini mulu. Ya, cerita kemana-mana, ngeluhnya sama Allah saja, Pak. Kalau ngeluh sama Allah, itu pasti Allah kasih jalan keluarnya. Lewat apa? Tahajud. Lewat tahajud mengeluh sama Allah. Allah nanti akan kasih jalan keluar. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya bagi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megah dengan harta melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu kata Allah. Kelak kamu akan tahu apa yang kamu lakukan. Perbuatan kamu nanti ditayangkan di yaumil qiyamah. Keburukan kamu yang tidak bersyukur kepada Allah, yang Allah berikan nikmat kamu tidak syukur, nanti kamu akan tahu perbuatan kamu itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu kata Allah. Bahasanya indah, Pak, ya. Bahasa Allah itu sayang sama kita. Sekali-kali jangan begitu. Nanti Allah akan perlihatkan amal perbuatan kamu. Itu dua hal yang tidak kita suka, Pak. Tidak kita suka dua hal itu. Ya, pada pagi hari ini sebenarnya saya akan memberikan 4 fungsi rumah. Ini ada korelasi yang saya sebutkan tadi di prolog saya. Ya, 4 fungsi rumah. Rumah kecil besar nggak masalah. Yang penting isi rumahnya. Fungsi rumah yang pertama adalah jadikan fungsi rumah seperti fungsi masjid. Jadikan rumah sebagai masjid. Masjid tempat untuk takarub kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah sebagai masjid. Anggota rumah, bapak, ibu, anak beribadah kepada Allah. Isi aktivitas rumah dengan berkomunikasi, dengan saling belajar satu dengan yang lainnya. Isi dengan takarub dan dekat kepada Allah di rumah. Tetapi kalau sholat jamaah bagi laki-laki tetap di masjid. Kan saya mau fungsikan masjid sebagai rumah, Pak. Rumah sebagai masjid. Saya sholat jamaah di rumah aja, Pak. Enggak gitu. Bagi bapak itu sholat fardunya di masjid. Artinya apa? Jadikan rumah itu tempat kita berzikir, baca Quran. Nabi katakan, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian dengan salat dan baca Quran. Pak, beda, Pak,
kalau kita masuk rumah yang sering dipakai sholat sama baca Quran, dan rumah yang jarang baca Quran, gak pernah baca Quran dan gak pernah dipakai buat sholat, beda Pak auranya, betul tidak? Beda auranya. Kita masuk rumah kosong 10 tahun gak diisi, itu beda auranya. Dedemitnya banyak, ya Pak ya? 10 tahun, 3 tahun lah, jadi rumah angker. Tetapi kalau kita isi rumah kita dengan baca Quran, dengan sholat, istri sholat, suami sholat, anak sholat, mantu sholat kalau ada mantu, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu rumah bercahaya, adem Pak ya. Kita masuk ke rumah orang yang sering baca Quran, rumahnya dibuat sholat tahajud, sholat duha, baca Quran ya. Jadi fungsi sholat itu diterapkan di rumah ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Agar ya, anggota keluarga itu bisa mencegah keji dan munkar dengan mendirikan sholat. Nggak enak Pak, ibunya sholat, bapaknya nggak sholat. Bapaknya sholat, ibunya nggak sholat. Ya. Anaknya sholat, bapaknya nggak sholat. Yang enak kan semuanya sholat. Jadi fungsikan rumah sebagai masjid. Kedua, fungsikan rumah sebagai madrasah. Seperti madrasah, ada pembelajaran, ada yang memberi dan menerima ilmu. Yang memberi ilmu kita Pak, pemimpin, ayah, suami, didik istri kita dengan agama. Kenalkan, Ma, kalau ngelawan sama suami nggak taat nggak masuk surga. Bacain hadisnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jika wanita sholat 5 waktu, puasa ya, dan menjaga kemaluannya, taat sama suami, dikatakan masuk surga. Pilih pintu surga mana yang kamu sukai, itu ajarkan sama istri-istri kita, sama anak perempuan kita, agar mereka taat kepada suaminya dan istri taat kepada suaminya. Kalau semua dilakukan, itu masuk surga. Nanti Pak, tahukah Pak, kalau wanita masuk surga, istri kita masuk surga, istri kita paling baik di antara bidadari. Paling baik istri kita, paling bidadari. Kecantikannya itu kalah bidadari dengan istri kita. Kalau istri kita masuk surga. Kemarin saya ceramah Pak, ditanya begini, Ustadz, ada seorang wanita ditinggal suaminya, dia nikah lagi Ustadz, nanti di surga sama suami pertama apa suami terakhir Ustadz? Saya bingung Pak. Tapi saya teringat ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan pada suami terakhir. Ulama pertama mengatakan pada suami terakhir. Yang kedua, suami dia boleh milih suami terakhir atau suami pertama. Boleh milih. Boleh milih. Ya. Ya, ada pendapat seperti itu. Ya. Maka yang saya dengar penanya tadi, ya, yang saya dengar Ustaz suami terakhir. Iya, betul suami terakhir. Tapi ada pendapat lagi, boleh milih. Boleh milih tuh perempuan ya, mau laki yang pertama atau laki yang kedua atau laki yang keempat. Ada wanita yang nikahnya 4 kali, ada. Ada yang 5 kali, ada. Ya. Ya. Itu ya Pak ya. Ya. Jadikan rumah sebagai madrasah. Al-ummu madrasah idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Wanita itu, ibu itu sekolah yang pertama dan utama. Kalau kita persiapkan, maka dia akan menelurkan generasi-generasi yang gilang gemilang. Mujahid-mujahid yang tangguh itu dicetak oleh ibu-ibu yang salehah. Ya.
Kita lihat orang-orang sukses, bapaknya waktu dia masih kecil sudah meninggal semua. Ibunya yang merawatnya, ibunya yang mendidiknya, ibunya yang memberikan dia support untuk maju, memotivasi jadi orang yang benar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau pengecualian ya, karena langsung dididik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ulama-ulama besar sukses karena ibunya, karena istrinya. Sekarang Masya Allah akhir zaman, ya, permainannya jadi banyak Pak ya di akhir zaman ini. Ya, terutama apa Pak? HP. Ya. Padahal Nabi katakan adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anak kalian dan perbagus adab mereka. Ini bagaimana mendidik? Ibu main HP, bapak main HP, sibuk dengan HP satu dengan yang lain. Ya, sehingga pembinaan akhlak tidak diberikan kepada anak-anaknya. Ya. Adab Pak, ajarkan bagaimana adab makan, bagaimana adab ke kamar mandi, bagaimana adab bergaul dengan sesama, bagaimana adab menghormati orang tua atau guru. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Maka di sekolah ada kurikulum 13, itu pembiasaan karakter, pembiasaan, agar pembiasaan itu nanti terbawa waktu dewasa. Maka biasakan Pak pembiasaan yang baik di rumah kita. Jangan kita mencontoh yang tidak baik. Saya juga kadang-kadang suka muhasabah diri. Kalau lagi makan, jangan sekali-kali apa ya, kentut Pak. Kentut kita biasakan. Ya, perang kentut. Bapaknya kentut sembarangan, nanti anaknya akan niru. Khawatirnya nanti tatkala makan sama teman-temannya dia kentut lagi. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini buang jauh-jauh. Tanamkan kebiasaan yang baik kepada mereka. Kentut boleh nggak bisa ditahan, tapi izin keluar. Itu lebih sopan. Ya Pak ya, lebih sopan. Ya, lebih menghargai orang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan rumah sebagai benteng. Benteng. Dalam peperangan musuh itu, ya, mengambil benteng, menguasai benteng. Kalau yang menjaga benteng itu tidak kokoh, tidak kuat. Lihat potret rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail, bersama istrinya Siti Hajar. Ketiga manusia ini Allah berikan kekuatan sehingga bentengnya tidak bisa dimasukkan oleh setan. Setan gak bisa menggoda mereka semua. Waktu Allah berikan perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, semuanya lulus dalam ujian. Ismail lulus, Ibrahim lulus, Siti Hajar lulus. Kenapa? Kekuatan individu. Dan kadang-kadang kita nggak beragam. Bapaknya bilang, nak jangan begini nak. Ibunya bilang, gitu aja nggak apa-apa Pak, sekali-kali. Beda ibu sama bapak dalam pendidikan. Kata bapaknya nggak apa-apa nak, nggak boleh begitu Pak, ini haram. Ya masih kecil dimaafin Pak Bu. Ya. Dan ini harus ditanamkan sedini mungkin. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibnu Abbas mengatakan, qu anfusakum wa'muru ahlikum bidzikri wad du'a hatta yaqiyahumullahu bikum. Jaga diri kalian dan perintahkan keluarga kalian untuk zikir dan berdoa, sholat, sampai Allah menjaga mereka dengan sebab kalian. Jangan bosan-bosan beri nasihat Pak. Ya, jangan bosan-bosan. Ya, istri
lagi makan pakai tangan kiri, maaf, makan pakai tangan kanan ya. Anak, dek, makan jangan berdiri ya, duduk. Subhanallah ya. Itu kita jadikan benteng kekuatan, sehingga ada masalah dari luar mampu melakukannya. Maka bangun komunikasi. Yang terakhir, fungsikan rumah sebagai tempat kembali. Jangan transit cuman sebagai halte itu rumah. Ya, pulang ganti baju, mandi, pergi lagi, pulang ganti baju, tidur. Tidak ada komunikasi. Tegur anak pas pulang, karena memang kadang-kala kita pulang malam Pak ya, berangkat pagi pulang malam, anak sudah tidur. Luangkan waktu Sabtu dan Minggu untuk bercengkrama, tanya gimana dek sekolahnya, gimana mas kuliahnya, ada masalah apa. Dia akan curhat nanti sama kita. Sehingga apabila kita diem, nggak peduli, pulang kerja langsung tidur, apalagi Sabtu dengan kesibukan kita, mancing lah, main catur lah sampai siang, nggak pernah kita komunikasi dengan keluarga kita. Karena sekarang Pak, pergaulan luar biasa ya di akhir zaman ini. Maka kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih ya, falyanzur ahadukum man yukhalil ya, seseorang itu dilihat dari agama temannya. Maka perhatikan bersama siapa mereka berteman. Walaupun di rumah kita berikan agama, tapi temannya nggak baik, kecolongan kita Pak, kecolongan. Tahu-tahu ada masalah narkoba, tahu-tahu masalah ini itu. Ini pembelajaran luar biasa bagi kita semua. Ya, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. 4 fungsi rumah. Yang mungkin ada pertanyaan ya Pak, silakan yang mau bertanya. Dari sini silakan Pak. Res, Haji, panjang nih. Ada yang pindah. MJ. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya diskusi aja. Apa ya? Ini kita semua di sebelah. Haji, Bajuran. Ayun. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan. Kalau dengar ceramah ngantuk itu bagaimana hukumnya? Pengalaman ya. Pengalamannya. Hukumnya nggak haram, nggak. Cuma mubazir aja waktunya ya. Jadi kadang-kala begitu Pak. Kita mungkin karena kecapean atau mungkin memang keasikan dengar ceramah, mata merem. Kadang-kala orang gitu Pak ya. Seperti murid saya gitu. Murid saya dia anteng main, tapi kalau ditanya, kamu ini begini Pak, tahu dia karena denger. Ada orang merem, cuma merem doang, tapi denger dia. Ya, kecuali kalau merem sambil ngorok Pak. Itu bahaya tuh. Udah bablas tuh, merem sambil ngorok ya. Ya, itu udah tidur pules kayak gitu. Ya, biasa Pak, setan begitu. Apalagi kalau dikejak ngorok kita, aduh. Dari rumah nih, saya dengar pengajian, kata setan, udah nggak usah, mendingan habis sholat subuh pulang aja, tidur di rumah. Enggak, saya harus sholat subuh, setelah itu saya dengerin tausiah. Apa setan diam Pak? Kagak, kata setan, iya dengerin, tapi lu tidur kata setan. Ya. Atau lu dengerin tapi lu ngobrol. Lain dengan posisi saat kita menonton permainan bola. Ya. Ya. Saya kadang-kadang punya anak nih, jam 2 udah bangun, ternyata apa? Nonton bola Pak. Saya bilang sholat dulu baru nonton. Sholat dulu. Jadi kalau nonton bola tuh manteng, tapi kalau sholat ngantuk. Itu setan tuh. Ya setan begitu Pak. Ya, kita duduk, maaf nih. Kita duduk, main catur 3 jam tuh kuat. Tapi dengerin tausiah
Itu gelisah, beginilah, beginilah. Itu setan. Makanya setan kalau permainan-permainan tuh udah anteng aja setan. Udah lu asik aja, nggak diganggu sama setan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian main-main? Kagak. Allah ciptakan kita itu ada maksudnya, Pak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu mengira kamu tidak akan kembali sama Allah. Kita akan kembali semua. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Apalagi di akhir sisa-sisa usia kita. Saya sudah 53 tahun, Pak. Saya nggak tahu sisa usia saya setahun, 2 tahun, atau memang 10 tahun lagi, saya nggak tahu. Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu dia akan mati kapan. Nggak ada. Dengan pasti loh, Pak, dengan pasti. Ya. Maka persiapan, ya. Rahasia, ya, rahasia Lailatul Qadar sama rahasia dengan kematian. Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu. Cuma Allah kasih sinyal-sinyal saja di malam ganjil tanggal segini, tapi belum tentu tanggal ganjil. Karena Allah kasih ancang-ancang saja. Allah bilang, Nabi bilang di 10 terakhir jangan tidur. Karena ada 10 terakhir. Jadi tidak dijelaskan. Seperti kematian, seperti itu juga kematian. Allah kasih ciri-cirinya 100 hari. Orang yang mau mati ciri-cirinya 100 hari. Tapi kita yang hidup nggak ngeh dia akan mati. Dan orang yang mati pun nggak ngeh bahwa dia sedang menjalankan 100 hari sebelum menghadapi kematian. Ya. Maka kematian tidak ada yang tahu. Dan izin Allah, wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ya, tidak Allah manusia pun, jiwa pun yang mati kecuali dengan izin Allah, dan sudah ditetapkan waktunya. Sudah ditetapkan waktunya. Ya Pak ya, itu. Jadi jangan sia-siakan. Ya, minta sama Allah, ya Allah, saya akan dengarkan tausiah subuh ini. Tolong jangan berikan ngantuk. Insya Allah nggak ngantuk, Pak. Ya, tapi kalau meremaja nggak apa-apa, telinga dengar. Tapi kalau ngantuk, masalah ngantuknya udah nyender, ngiler, ngorok lagi ya. Nah itu udah kebablasan ya. Sayang Pak, sayang. Ya, tidak bisa mendengar ilmu dan tausiah. Ya, itu saja. Ada lagi yang bertanya, Pak Nurdin? Silakan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jumlah Nabi dan Rasulnya itu kita tidak ada yang mengetahui, kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Dan ada 25 Nabi yang kita harus imani, dan kita juga harus percaya pada takdir baik dan takdir yang jahat. Yang saya tanyakan, apakah para Rasul dan Nabi itu sama dengan takdir yang kita rasakan? Kenapa? Apakah para Nabi itu juga mempunyai takdir yang sama kita rasakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Nabi dan Rasul ada 25 nah. Kalau Nabi jumlahnya 124.000 Nabi, 124.000 Nabi. Ada Nabi ya, Nabi yang namanya Nabi Manuel, ada Nabi yang namanya nggak Islami, ada ya Nabi, tapi itu Nabi itu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Cuma 25 dan semuanya sama. Nabi itu yang paling berat ujiannya itu para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin, paling berat ujiannya. Ya. Asyadul bala an-nabi. Musibah yang paling Allah turunkan untuk mereka, paling berat ujiannya Nabi itu, paling berat. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam,
Itu berat ujiannya. Kenapa? Istri dan anaknya kafir. Anaknya tidak beriman, istrinya nggak beriman. Nabi Lut berat ujiannya, istrinya nggak beriman. Ya. Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Muhammad pamannya, Nabi Musa ujiannya berat banget. Jadi ujian para nabi itu ujian paling berat. Kita nggak ada apa-apanya, ya. Tapi mereka adalah pilihan Allah. Allah berikan kekuatan rohani kepada mereka. Maka Allah seleksi ada 5 nabi ulul azmi. Ulul azmi itu yang kesabarannya luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Nuh, Pak. Tapi di dalam perjuangannya Allah berikan keajaiban banyak. Ya. Nabi Musa nggak pernah tahu. Ya. Kaum juga pernah tahu. Tatkala Firaun ngejar-ngejar, di depan ada laut, Nabi Musa, ya Musa kita kesusul, kata kaumnya. Ya. Di depan ada laut, di mana nih? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, sungguhnya Allah bersama saya. Musa pun nggak pernah tahu, Pak, bahwa laut itu akan terbelah. Nggak tahu. Kata Allah, ketuk, ya, dengan tongkat kamu, batu air laut itu terbelah. Kaget Musa, kok bisa terbelah? Ibrahim pun nggak tahu kalau dilemparkan ke dalam api yang membesar saat itu berkobar, dia akan hidup dan api itu tidak berfungsi panas. Nggak pernah tahu. Cuma tatkala dilemparkan, Ibrahim berikhtiar dengan doa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah bilang, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin untuk keselamatan Ibrahim. Allah yang punya api, Pak. Dingin tuh api. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan pada saat itu api seluruh dunia menjadi dingin, nggak ada panasnya, dingin. Tapi dingin nggak kedinginan, sejuk untuk Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Nuh juga nggak pernah tahu bahwa akan diturunkan banjir, gunung lewat dengan banjir itu. Cuma Allah suruh buat perahu di atas gunung. Buat perahu di atas gunung. Maka kaumnya mengejek, buat perahu di atas gunung, ngapain sih Nuh? Udah gila kali. Digituin sama kaumnya. Tapi ini perintah dikerjakan dan dilaksanakan. Allah turunkan banjir sampai anaknya, hai Kanan anakku, sini naik ke kapal. Kanan bilang enggak, di atas saja, nanti kalau banjir besar saya akan ke atas gunung. Ternyata banjirnya melebihi gunung. Habis itu anak Nabi Nuh alaihissalam, Kanan. Ya Pak ya, gak pernah tahu. Kita pun gak pernah tahu hari ini atau setelah ini kita mau dapat apa, atau kita masih hidupkah. Bapak jamin gak hari ini, habis setelah ini kita masih hidup? Gak ada yang bisa jamin. Betul tidak? Enggak ada. Atau besok kita ketemu lagi? Enggak bisa. Enggak bisa ada orang yang tahu. Ya. Karena semua gaib, Allah yang tahu. Makanya positive thinking saja. Berdoa pun begitu Pak, positive thinking sama Allah. Jangan, ya kira-kira diijabah gak doa saya? Aku gimana sangkan hambaku saja, kata Allah. Kalau hambaku menyangka tidak diijabah, ya enggak di. Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada manusia. Jangan buruk sangka, Pak. Ya, dulu ada orang penceramah hebat ceramahnya. Semua pada ketawa. Cuma yang di depan enggak ketawa, diam aja. Enggak ketawa. Ceramah itu, pas itu dia ngomong sama panitia, maaf ya, siapa orang itu? Dia kayaknya benci sama saya. Semua orang pada ketawa, dia nggak ketawa. Panitia bilang, maaf Ustadz, dia emang begitu, ya, dia nggak bisa ketawa Ustadz.
tapi dia yang membiayai acara ini loh Ustaz, bahkan dia yang memanggil Ustaz. Oh gitu, iya. Jangan buruk sangka dulu, ya, hati-hati dengan buruk sangka, ya. Bapak, kita ini sholat, kita ini kadang baca Quran, hilangkan rasa benci di hati kita. Ini yang bisa mencegah kita masuk ke dalam surga. Penyakit hati kadang-kala kita yang mencegah kita masuk ke dalam surga. Amalan-amalannya kadang-kala amalan surga, tahu-tahu masuk ke dalam neraka. Ada hadis seperti itu, ada. Amalannya seperti neraka, seolah-olah masuk ke dalam surga. Karena di hati Pak pangkalnya. Ya, berapa banyak nanti perhitungan yaumil qiyamah. Ada orang yang muflis, bangkrut, ya, sholatnya habis, zakatnya habis, jihadnya habis, ya, sodakohnya habis, karena dia zolim sama orang zolim. Maka kita jangan zolim, walaupun dengan perkataan, walaupun dengan gentakan, walaupun dengan bercanda. Zolim, hati-hati dengan zolim, ya. Imam Ali ditanya, kenapa terjadi perang Jamal? Kenapa terjadi umat Islam saling membunuh? Beliau bilang, yang bertanya, apakah mereka orang munafik? Apa mereka orang musyrik? Kata Nabi, kata Imam Ali, tidak. Mereka rajin baca Quran, tapi mereka orang-orang zalim. Yang membunuh Ali itu orang Islam, Pak. Yang membunuh Utsman itu orang Islam. Tapi yang membunuh Umar itu bukan orang Islam, orang Majusi. Terjadi peperangan tuh antara Islam dengan Islam. Maka ada bahasa Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Kalau masing-masing memperjuangkan dunia, tapi yang satu memperjuangkan Islam dan satu memperjuangkan dunia, itu yang satu masuk surga walaupun dia membunuh. Kenapa dua-duanya masuk neraka? Karena saling ingin bunuh, kedahuluan aja dia. Si AB berantem rebutin harta, dua-duanya muslim, terbunuh. Kok dua-duanya masuk neraka, Pak? Iya. Kenapa? Karena si A mungkin didahuluin sama B, lebih kuat si B, maka dia dibunuh. Ya, itu. Ya Pak ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Ya, udah nggak ada. Kita silakan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Abduh yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsi pada hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan keberkahan di dalam menjalankan kehidupannya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk kegiatan taklim, khususnya untuk konsumsi, dipersilakan untuk menghubungi Saudara Budi di Masjid Al-Furqan. Baik, untuk menutup kegiatan taklim ini dipersilakan kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah, khususkan hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا
اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من نحتاج إلى البين والتفصيل حاجتنا إليك كثير يا الله وأنت عالم بها وبصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.